Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 717 Masehi, Kekhalifahan Umayyah sedang dalam puncak kejayaan wilayah, tapi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik mendadak wafat. Biasanya, tahta akan jatuh ke putra sulung atau saudara terdekat. Tapi, kali ini berbeda. Sulaiman membuat keputusan suksesi yang paling berani dan tak terduga dalam sejarah dinasti Umayyah. Ia menunjuk seseorang yang bukan anak kandungnya dan bukan pula saudara kandungnya. Siapakah dia, dan mengapa Sulaiman mengambil risiko sebesar ini? Mari kita selami misteri politik di balik penunjukan yang mengubah sejarah. Untuk memahami keputusan ini, kita harus melihat situasinya. Pertama, masalah keturunan. Putra sulung Sulaiman, Ayub, telah meninggal dunia. Sementara putra-putra Sulaiman yang lain dianggap masih terlalu muda atau kurang berpengalaman untuk memimpin kekhalifahan yang sangat luas dan syarat intrik. Kedua, menghindari konflik. Sulaiman melihat bagaimana perebutan kekuasaan antar keluarga Umayyah seringkali berakhir dengan pertumpahan darah. Ia ingin menghindari skema suksesi warisan langsung yang biasa, yang seringkali didasarkan pada nepotisme. Ketiga, kebutuhan reformasi. Sulaiman sendiri dikenal sebagai khalifah yang lebih lembut daripada kakaknya, Al-Walid. Ia menyadari bahwa kekhalifahan sudah terlalu didominasi oleh kekejaman para gubernur, seperti Al-Hajjaj, dan pemungutan pajak yang tidak adil. Umayyah butuh perbaikan moral dan administrasi. Ia membutuhkan seorang reformis sejati. Inilah mengapa Sulaiman mencari sosok yang tidak hanya kompeten, tapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Di balik keputusan besar ini, ada seorang penasihat yang sangat penting, Raja bin Haywah. Raja adalah seorang ulama dan teolog terkemuka, serta penasihat terpercaya bagi Sulaiman. Sulaiman mempercayakan raja untuk mencari sosok yang paling pantas. Raja bin Haywah menyoroti bahwa masalah terbesar Umayyah adalah moralitas dan praktik pemerintahan yang melenceng. Ia menyarankan agar khalifah menunjuk seseorang yang memiliki ketakwaan dan keadilan yang mutlak. Setelah berunding, Raja bin Haywah mengarahkan pandangan Sulaiman pada satu nama, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Hijaz, Umar bin Abdul Aziz. Siapakah Umar bin Abdul Aziz? Latar belakang, ia adalah sepupu Sulaiman, cucu dari khalifah kedua, Umar bin Khattab, dari garis ibu. Karena garis keturunan mulia ini, ia dikenal sebagai orang yang sangat saleh dan adil. Reputasi, berbeda dengan kebanyakan pejabat Umayyah yang hidup mewah, Umar dikenal dengan kesederhanaannya. Sebagai gubernur Hijaz, ia memerintah dengan keadilan yang ekstrem, membuat penduduk Makkah dan Madinah sangat mencintainya. Pilihan Sulaiman bin Abdul Malik, sangat menghormati integritas Umar. Ia tahu bahwa hanya Umar yang dapat mengembalikan Umayyah pada jalur Islam yang benar. Namun, Sulaiman juga harus melindungi tahta keluarganya. Oleh karena itu, Sulaiman membuat sebuah deal politik yang jenius. Sulaiman menetapkan suksesi dalam 2 tahap melalui surat wasiat yang disegel. Pertama, pengganti pertama, Umar bin Abdul Aziz. Tujuannya, memulai reformasi total dan mengembalikan keadilan. Kedua, pengganti kedua, Yazid bin Abdul Malik saudara Sulaiman. Tujuannya, menjamin bahwa setelah reformasi selesai, tahta akan kembali ke garis keturunan langsung Bani Umayyah. Pada saat Sulaiman wafat, surat wasiat tersebut dibacakan oleh Raja bin Haywah di hadapan para bangsawan Umayyah. Mereka terkejut. Banyak yang menolak keras penunjukan Umar, tapi mereka tidak bisa membantah surat wasiat yang telah diresmikan oleh khalifah yang wafat. Kepatuhan kepada khalifah menjadi faktor kunci, dan Raja bin Haywah berhasil menenangkan situasi. Keputusan Sulaiman menunjuk Umar bin Abdul Aziz, dikenal sebagai Umar kedua, adalah titik balik. Pengembalian keadilan. Umar langsung menghapus pajak yang tidak adil jizyah bagi mu'alaf, mengembalikan harta yang diambil secara tidak sah oleh keluarga Umayyah ke kas negara Baitul Mal, dan mengakhiri tradisi buruk mencaci maki Ali bin Abi Thalib dalam khutbah Jumat. Pencapaian, pemerintahannya sangat adil, damai, dan makmur, sehingga ia dijuluki sebagai khalifah kelima yang adil, menyamai 4 khalifah Rashidin sebelumnya. Sayangnya, masa jabatan Umar singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Tapi warisannya mengubah pandangan umat Islam terhadap dinasti Umayyah. Jadi, Sulaiman bin Abdul Malik memilih untuk mendahulukan kepentingan umat dan keadilan di atas kepentingan keluarganya, yang diwujudkan melalui penunjukan Umar bin Abdul Aziz. Sebuah keputusan politik yang jarang terjadi dan memiliki dampak luar biasa bagi peradaban Islam. Semoga video ini menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah sejarah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.